Ada bom, ada bom, ada bom, ada bom. Oh my God! Saudara, saya sedang bersama dengan seorang anggota polisi desertir alias kabur, ikut dengan kelompok teroris dan dipidana selama 10 tahun penjara, baru bebas sekitar 1 tahun yang lalu. Bung Sofyan Sauri, terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Ada di pikiran Anda pada waktu itu, Anda terlatih sebagai polisi, Anda anggota Polres Depok pada waktu itu, apa yang Anda lakukan? Berawal dari simpati dan empati terhadap melihat kondisi kaum muslimin, kemudian saya mulai berpikir bagaimana bahwa ini semua permasalahannya adalah karena adanya pemimpin-pemimpin yang tidak menegakkan syariat Islam. Saya lebih percaya kepada perjuangan bersenjata, konfrontasi dengan pemerintah untuk menunjukkan kepedulian saya terhadap nasib dunia Islam pada saat itu. Apa yang Anda lakukan? Ya, pertama adalah mengadakan konsolidasi dengan teman-teman yang seide dengan saya. Lalu saya juga mencari persenjataan. Kemudian kita juga mencari para pengikut untuk pendukung perjuangan ini. Dan saya melihatnya Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai Qaidah Aminah atau basis perjuangan umat Islam, dalam hal ini adalah perjuangan bersenjata. Juga mengajarkan kepada, saya mendengar ratusan orang yang Anda ajarkan senjata itu. Betul sekali. Dengan menggunakan senjata apa dan dari mana kemudian Anda mendapatkan senjata itu? Iya. Kalau tidak salah pada waktu itu pada bulan akhir 2008 dan awal 2009 itu terjadi konflik di tanah Palestina, yaitu invasi tentara Israel kepada Palestina di jalur Gaza. Sehingga pada saat itu Aceh mengadakan munasoroh, yaitu melakukan penggalangan dana untuk memberikan support dukungan kepada para pejuang Hamas di Palestina. Kemudian tidak hanya itu saja, mereka juga mengadakan pelatihan militer. Dan kemudian waktu itu saya diminta untuk melatih militer sekitar waktu itu ada 120 orang yang saya latih 120. Untuk persiapan jihad untuk berangkat ke Palestina. Pada waktu itu kita menggunakan, kita mulai menyiapkan senjata AK-47 dan M16 dan lain sebagainya. Dari mana dapatnya itu? Ya, kami mendapatkannya dari berbagai macam. Pertama kita beli daripada anggota GAM pada saat itu. Lalu kemudian juga kita mendapatkan dari aparat keamanan yang memang mau menjual. Pada waktu itu saya masih punya. Ya, ada salah satu oknum. Berapa uang yang dihabiskan? Ya, dari 28 pucuk senjata yang saya beli, hampir 500 juta yang saya dapatkan. Dari mana uangnya? Ya, uang tersebut dari para donatur, para musinin, para dermawan yang simpati terhadap perjuangan. Mudah untuk menarik uang ratusan juta itu, bahkan miliaran? Sangat mudah. Sangat mudah? Sangat mudah, karena memang di Indonesia banyak orang yang memang simpati dengan pergerakan-pergerakan seperti kita. Bahkan kalau sampai sekarang pun saya tarik sampai saat ini, hal tersebut masih sama. Sangat mudah untuk mencari uang di situ. Betul. Lalu bagaimana kemudian Anda bisa mencapai titik balik? Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan salah, dan kemudian ini tidak benar. Bahwa mendirikan khilafah itu adalah hal yang semu, hal yang utopis. Ya, selama di penjara saya melihat ada hal-hal yang aneh dan tidak lumrah yang biasa dilakukan oleh seorang muslim yang baik. Justru saya melihat banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam penjara. Penyimpangan-penyimpangan apa yang kemudian Anda menyadarkan Anda bahwa ini tidak benar? Iya, saya melihat penyimpangan-penyimpangan dalam segi syariat di antara para ikhwan yang cenderung takfir, yang gampang mudah mengkafirkan. Yang pertama adalah mereka tidak mau sholat di masjid yang dibangun oleh pemerintah atau masjid yang dibangun oleh selain kelompok mereka. Karena menganggap bahwa masjid itu adalah masjid diror. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka tidak mau makan daging sembelihan. Karena tidak menganggap bahwa sembelihan yang dipotong oleh kaum muslimin di Indonesia itu tidak halal. Karena penduduk Indonesia itu dianggap oleh mereka adalah kafir. Hanya orang-orang yang mengaku muslim saja. Dua hal itu saya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betul, dan saya tidak pernah mendapatkan selama saya belajar agama, tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Terima kasih, Bung Sofyan Sauri telah memberikan informasinya. Seorang brigadir polisi dari Polres Depok yang ikut anggota teroris dan kemudian ditahan 10 tahun penjara, baru bebas kurang lebih 1 tahun yang lalu. Terima kasih telah memberikan informasinya di program Aiman. Ya, Sofyan. sama-sama. Ketika memunculkan isu khilafah, maka itu adalah ketidakpahaman. Kenapa? Ada kekeliruan pemahaman. Kalau tidak bisa disebut gagal paham.